baru datang juga ya perlu waktu lah emang. Pak Ketum benar bermain melawan China mungkin gimana? Siapa? Sally Walsh. Iya kan cedera. Kan nggak bisa dipaksain. Seperti Eliano juga ada kepentingan keluarga, menunggu bayinya ya kita harus hormatin gitu. Pak Ketum benar Kak? Pak Ketum ada Martin Paes kapan datang? Mestinya hari ini. Pak Ketum ada 5 pemain inti yang nantinya tidak bermain dalam laga melawan China. Bagaimana mempersiapkan ini? Ya kita justru kenapa saya lihat kita sangat serius karena itu kan pertandingan kita hitung berapa hari dan TC-nya kita lebih maju. Salah satunya mengantisipasi. Tapi gini, kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang saya selalu bilang. Kalau dulu ada 1-2 cedera kita udah pusing. Ya, sekarang dengan ada 2 goalkeeper ditambah lagi ada Nadeo, ya ada Erlangga, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam gitu. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah, ya lapangan tengah kita sudah mulai ada, masih kurang 1-2 mungkin ke depannya. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Pak benarkah kalau China Pak? Berapa persentase kemenangan melawan China ini udah diperkirakan? Persentase, wah semua hitung-hitungan kita pokoknya mau menang. Harus menang dong. Kalau China itu atau Tiongkok mengirimkan perwakilan untuk nonton ke GBK besok? Ya, yang saya dapat info mereka sudah meminta resmi pemerintah Tiongkok mengirimkan perwakilan. Jadi mereka melihat ini sebuah pertandingan serius. Ya buat kita juga sangat serius karena itu kita coba mengumpulkan tim lebih awal karena ini kan kita pernah ngalamin hal yang sama ketika kita kalah sama Australia, sama Bahrain kita harus dalam titik mendapatkan kemenangan dan tim bisa membuktikan waktu itu. Nah hari ini di titik yang sama juga kita harus mendapatkan poin penuh. Kalau tidak ya harapan untuk kita ke playoff semakin berat gitu. Jadi ya ini benar-benar sepak bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Jadi sampai pemerintah Cinanya udah ngirim perwakilan juga. Jadi ya kita juga melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa performance terbaik gitu. Ya, Pak, sedikit Pak tentang kapten kita hari ini berulang tahun Pak. Mungkin ada perayaan dari teman-teman. Oh, itu silahkan tim aja. Pak Erik, terkait asisten pelatih lokal yang kemarin sempat itu belum hadir, apakah gagal lolos masuk atau gimana Pak Erik? Ya masih seleksi sama kalau ditanya direktur teknik masih nyari ya kan saya nggak mau bohong ya kan ngapain juga kita buru-buru ternyata salah pilih orang ya, tapi kan kita sudah mulai bangun sekarang kepelatihan senior sudah ada U23 sudah ada U20 nanti diumumkan 17 sudah ada scouting system tadi juga sudah mulai ada Simon ditambah lagi ada technical advisor technical directornya ya kita perlu dan ini yang kita coba sinergikan ke depan. Patrick Kluivert bilang target realistis untuk 2 laga sisa ini hanya 3 poin. Kalau dari PSSI targetnya seperti apa sampai lawan Jepang? Ya tergantung pemain dan pelatih. Kalau kita mau poin sepenuh-penuhnya, tapi kan kembali semua itu tergantung permainan di lapangan. Ya, kita lihat ketika kita melawan Australia, ya walaupun jauh lah rankingnya, dia ranking berapa, kita ranking berapa, tapi kan itulah optimisme yang kita mau bangun di bangsa kita. Ya, kalau 2 tahun yang lalu mana pernah sih ada bicara Piala Dunia? Hari ini kita semua bermimpi. Ya, tidak salah bermimpi, tapi usaha dalam mengejar mimpi itu yang penting. Pak Erik, kemarin kan di Bali latihannya timnas lawan tim B dan Lili Pali bermain dengan sangat baik Pak. Apakah Lili Pali bisa menjadi pengganti sepadan buat Ragnar nih Pak? Ya, itu keputusan pelatih. Pak Erik, di laga kandang terakhir ada supporter yang berada di zona 3. Itu ada steward yang terkena jadi korban pemukulan dan diinjak-injak. Apakah sudah ada identifikasi lebih lanjutnya? Pasti akan kita tindak lanjutin, nanti kita minta tim pasti lakukan itu semua. Berarti belum? Kenapa? Belum ada tindak lanjutnya berarti? Kita akan kejar. Pak, berarti untuk pertandingan nanti lawan China adakah peningkatan keamanan lebih dari sebelumnya atau seperti apa Pak? Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Saudi, dari Bahrain, dari Australia, sama ya support dari China juga kita harus sambut dengan baik gitu. Dan kita juga harapkan
hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi nggak boleh terjadi lagi, karena sayang, karena itu kan menjadi sorotan juga. Dan saya berulang-ulang, sepak bola tidak boleh ada diskriminasi, ya, baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional, ataupun di antara kita sendiri. Ya, di liga tidak boleh ada acara-acara yang hal-hal yang justru menjatuhkan sesama anak bangsa. Ada berapa supporter Cina yang datang, Coach? Katanya 3.000. 3.000. Jadi apa rencana PSSI untuk memastikan disiplin pemain di lapangan agar tidak terpancing emosi, mengingat pentingnya menghindari kartu merah? Nah, itu tergantung pemainnya itu. Saya nggak pakai telepon-teleponan lagi main. Ada beberapa pemain kita yang nggak punya klub tapi ada rumor bahwa mereka akan bermain di Liga 1. Tanggapan dari Messi seperti apa? Oh, saya sangat terbuka, kan memang Liga 1 kita sudah lebih baik. Masih banyak kekurangan, makanya nanti kan di Kongres kita akan dorong lagi perbaikan-perbaikan yang lain gitu. Berarti setuju jika ada pemain Terbuka, tergantung pemainnya kan, tergantung pemainnya. Pak Erik, ada tamu dari pemerintah Cina nggak Pak? Khusus Pak? Ada, tadi saya udah jawab, ada. Pak Erik, janji pelatih kan nanti memberikan poin yang terbaik, itu janji pelatih kepada Pak Erik sendiri di hari ulang tahun. Ini janji mana? Nggak ada hubungan ulang tahun lah. Itu kalau kemenangan itu buat bangsa, bukan buat saya. Itu buat masyarakat kita yang selama ini kita sudah berjibaku mendukung tim nasional. Saya ngucapin terima kasih pemerintah, DPR, semua media juga. Ya, jadi ya kemenangan-kemenangan itu ya memang kita harapkan untuk kembali menggapai mimpi kita untuk lolos Piala Dunia. Kan? Artinya kita semua patut mengawal ini agar ini mungkin bukan ya, kita harus kawal. Sama juga yang saya selalu bilang, jangan juga kita sama-sama tadi dengan situasi-situasi yang krusial ini beberapa hari ke depan, ya kita juga mengganggu ya konsentrasi mereka. Itu yang kita harapkan. Laporan dari PT Polivan ke Pak Erik terkait beberapa pemain baru seperti apa? Kayak Beckham, Bali. Sangat memuaskan. Itu ya memang yang kita harapkan, ada persaingan di antara pemain gitu. Tidak ada yang di zona aman dan lain-lain. Cukup ya? Tadi kita tentang ulang tahun Jay Indes, Pak. Jay Indes ya, tanya Jay Indes aja. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Iya, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Ini adalah mungkin benar-benar closing statement yang sebenarnya nih, Bung Harpa, karena tadi kita udah mau closing statement, tetapi harus menantikan pernyataan dari Erick Thohir. Tapi kalau mungkin bisa kasih komentar sedikit saja, Bung Harpa, untuk Erick Thohir, Ketua Umum Federasi, tekanan seperti apa yang kira-kira ada di pundak dia, karena kita melihat sekali bagaimana fluktuasi sentimen negatif ketika pemecatan, sentimen ada harapan ketika merekrut pemain-pemain yang cukup bagus, dan saat ini mungkin agak deg-degan juga kali ya menanti hasil seperti apa dengan Cina nanti, karena itu kemudian akan menjadi tanggung jawab dia lagi gitu. Iya, saya pikir itulah seorang leader ya, dia harus berani mengambil keputusan, you decide, you divide gitu. Nggak mungkin pemimpin itu selalu mengambil keputusan populis. Jadi apapun keputusan yang Pak Erick Thohir kita dukung saat ini, kemudian juga kita tunggu hasilnya. Kalau bagus berjalan, tentu kita harus berikan apresiasi, harus fair, sesimpel itu. Tapi kalau ada yang kekurangan kita kritisi, kalau memang tidak berjalan ya kita akan kritisi juga. Seperti sesimpel itu ya. Mudah-mudahan kritiknya bisa diterima dengan baik juga ya. Ya, harusnya seperti itu ya. Walaupun juga mengkritik kita harus juga jaga lisan lah. Itu jangan terlalu kasar begitu ya. Jadi pada dasarnya so far so good, dan kita satukan tekad, satukan hati untuk menyambut berapa nih? 3 hari lagi ya. 3 hari lagi ya. China ya. Oke, ada rencana koreografi dari supporter Iya, betul. timnas, dari La Grande dan Ultras ya, terutama dari La Grande yang saya tahu mereka akan membuat satu koreo juga. Cuma memang ini sama dengan yang koreo terakhir? Pasti beda. Pasti beda, cuman menurut info yang saya dapat itu mereka tidak merahasiakan apa isinya. Bahkan katanya yang hanya mengukir itu atau yang melukis itu hanya 4 orang, itu dijaga betul. Dan ini adalah area supporter terutama utara dan selatan yang selalu saya berikan respect luar biasa. Karena mereka itulah the real supporter. Kadang-kadang caponya itu mungkin hampir 90 menit ngebelakangin lapangan untuk memberikan semangat kepada fans.
Sementara kita, kalau saya itu masih fans Batasya, masih pengen nonton gitu. Kalau mereka benar-benar mendukung dan nggak murah loh bikin itu jangan dipikir cuma 20-30 juta, di atas 50 juta mereka membuat koreo yang begitu luar biasa. Dan hanya untuk satu event seperti itu. Dan untuk kali satu pertandingan. Jadi hormat dan respek yang begitu besar, dan tentunya juga dukungan ke seluruh nanti penonton yang hadir di GBK untuk bisa memberikan juga kontribusi dukungan yang positif buat timnas kita. Oke, kita sama-sama nantikan, sudah tidak sabar semua seluruh rakyat Indonesia tampaknya tidak sabar 3 hari lagi, tapi mudah-mudahan 3 hari itu tidak terlalu lama rasanya. Jadi kita bisa segera menyaksikan jalannya pertandingan Indonesia melawan Cina pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam NTV Prime kali ini. Tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali. Terima kasih.